Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy. Oke, jadi buat kalian yang punya budget nggak sampai 5 jutaan dan masih bingung antara Xbox Series S atau PS45 aja. Dan di video ini gue akan kasih beberapa perbedaan dan keunggulan dari masing-masing konsol ini. Dan langsung aja, ini adalah videonya. Oke, pertama gue akan jelasin dulu ke kalian. Jadi PS45 ini gue beli secara resmi garansi Sony Indonesia Megapack dengan kode produknya CUH2218B. Sedangkan kalau Xbox Series S ini gue beli yang versi Jepangnya. Secara spesifikasi, Xbox Series S ini tuh punya performa yang emang jauh lebih tinggi daripada PS45. Karena ya Xbox ini adalah konsol next gen, sedangkan PS45 adalah konsol last gen. Dan untuk segi grafik juga, Xbox Series S ini tuh bisa running di 4K native 120 fps. Sedangkan di PS45 cuma bisa di 1080p 60 fps saja. Emang sebenarnya dua konsol ini tuh emang nggak bisa dibandingin ya, karena Xbox Series S ini tuh angkatannya sama PS5, sedangkan si PS4 itu tuh angkatannya sama Xbox One, bedanya satu generasi. Terus kenapa sih menurut gua PS45 ini tuh masih jadi pilihan yang cukup menarik di 2023 ini? Padahal udah jelas-jelas lebih worth it beli Xbox Series S saja. Toh harganya juga lebih murah dan bisa dapat performa yang jauh lebih kencang. Yang pertama gue akan jelasin dulu adalah game eksklusifnya. Jawabannya simple banget, karena di PS45 ini punya game eksklusif yang gak dipunya sama si Xbox. Begitupun sebaliknya, si Xbox juga punya game eksklusif yang gak dipunya sama PS4. Tapi yang menarik adalah game eksklusif yang ada di PS4 itu jauh lebih terkenal dari si Xbox. Contoh aja kayak PS itu punya God of War, Uncharted, Ghost of Tsushima, Horizon, Spider-Man, The Last of Us, dan lain-lain. Gue yakin banget buat kalian yang gak pernah main PS pun pasti udah familiar sama beberapa game yang udah gue sebutin tadi. Bahkan ada game yang udah dijadiin film kayak Uncharted yang ada di Netflix, Spider-Man yang sebenarnya diadaptasi dari film dan dijadiin game, sama The Last of Us yang lagi hype sekarang ini tuh karena ada Indonesianya di serial HBO. Sedangkan di Xbox ini tuh game eksklusifnya nggak terlalu familiar. Kayak antusias gamer aja yang emang ngerti sama game eksklusifnya. Contoh ada Forza Horizon, Halo Infinite, Gear 5, Flight Simulator, dan lain-lain. Yang kedua adalah garansinya. Secara garansi, PS ini tuh menang daripada si Xbox, karena si PS itu udah masuk resmi ke Indonesia, sedangkan si Xbox itu nggak masuk resmi ke Indonesia. Jadi amit-amit kalau Xbox kalian itu ada masalah, itu nggak bakal bisa klaim garansinya di sini. Kalau kalian beli baru pun paling sellernya itu cuma ngasih garansi seminggu doang. Lepas dari itu, resikonya kalian tanggung sendiri. Kalau mau cari servis yang nggak resmi pun untuk Xbox Series S ini tuh masih jarang banget di Indonesia. Beda jauh lah sama PlayStation yang mau resmi ada, yang nggak resmi juga udah banyak banget tukang servisnya. Kelebihan lain yang ada di PS4 Slim ini juga dia itu masih ada yang namanya Blu-ray atau masih ada slot buat masukin kaset. Sedangkan kalau di Xbox buat gamenya itu kalian harus beli secara digital. Jadi kalau kalian emang nggak punya koneksi internet, PS ini masih bisa dimainin karena game datanya itu ada di Blu-ray-nya. Sedangkan kalau Xbox kalian itu wajib banget terhubung ke internet buat login, download, dan baru bisa dimainin gamenya. Tapi tenang aja, kalau kalian nggak punya wifi di rumah, kalian tetap bisa pakai tethering dari handphone kalian. Terus di dalam kaset Blu-ray-nya itu juga kalian kadang dapat poster yang menarik dari tiap-tiap gamenya, dan bisa juga buat jadi pajangan yang menarik juga buat di rumah atau kamar kalian. Sama kalian masih bisa jual lagi Blu-ray-nya kalau gamenya misalnya udah tamat. Yang keempat adalah controllernya. Nah ini nih yang paling gue suka dari PlayStation, karena di tiap generasi dia tuh selalu mengupgrade fitur dari controllernya. Beda banget sama Xbox yang kalau dilihat dari fitur di tiap generasi itu hampir nggak ada perubahan. Di controller PS4 ini ada fitur yang namanya touchpad, mic, dan speaker yang udah built-in di controllernya. Di paket pembeliannya juga masih dikasih earphone-nya, dan juga ada fitur gyroscope dan accelerometer di stick PS4 ini. Sama hal yang paling gue suka banget adalah tombol-tombol yang ada di stick PS4 itu jauh lebih silent. Beda banget sama yang ada di Xbox itu yang lebih clicky. Enaknya itu kalau buat dipakai malam-malam itu nggak terlalu berisik pas lagi main game, nggak bunyi tak-tok kayak yang ada di Xbox. Dan juga stick PS4 ini tuh udah pakai baterai lithium yang udah rechargeable. Jadi kalau baterainya habis ya tinggal dicas aja. Beda sama Xbox yang baterainya pakai A2. Yang kalau habis ini tuh nggak bisa dicas, jadi kalian itu harus beli dulu ke warung terdekat. Agak menjengkelkan sebenarnya masalah ini, apalagi pas di kondisi yang lagi main game, pas lagi seru-serunya tiba-tiba baterainya habis. Wah itu ngeselin banget sih asli. Tapi tetap ada kelebihan juga sih dari controller si Xbox ini. Dari mulai gripnya yang berasa lebih enak dan lebih pas, dan juga analog yang ada di Xbox ini tuh lebih berasa ngegrip dan gak gampang kepleset kalau lagi dipakai main. Terus juga posisi D-pad dan posisi analog kiri yang berubah di posisi kayak gini, jadi bikin kenyamanan pas lagi main
main itu jadi berasa lebih enak. Sama yang paling penting sih sebenarnya di portnya ya, karena Xbox ini tuh konsol next gen, jadinya dia itu udah pakai port yang menggunakan Type C. Sedangkan kalau si PS itu masih pakai port micro USB. Terus juga ada sisi positif sebenarnya pakai modelan baterai yang kayak gini yang ada di Xbox. Kalau misalnya baterainya rusak ya tinggal dicopot aja, itu jadi lebih gampang. Dan kalau masalah pakai baterai A2 itu sebenarnya juga Microsoft udah nyediain baterai yang rechargeable. Tapi ya gitu, harus beli secara terpisah. Saran gua kalau kalian baru pertama kali beli Xbox, kalian itu wajib banget beli yang satu ini. Selain bisa rechargeable, kabel Type-C yang dikasih juga ini tuh panjang banget, sekitar 2 meteran lebih. Jadi pas baterai controllernya itu habis tapi tetap mau main, itu masih nyaman banget. Oke, lanjut di storage-nya. PS4 Slim gua itu punya keunggulan yang oke banget buat storage-nya. Sebenarnya ada dua pilihan yang dikasih buat di PS4, itu ada yang 500 GB atau yang 1 TB. Sedangkan di Xbox itu cuma satu pilihan aja, yaitu 512 GB. Kalau unit gua ini untuk yang PS4 gua punya yang 1 TB dan yang Xbox udah pasti yang 512 GB. Jadinya gue bisa nyimpan lebih banyak game di PS4 Slim gua. Apalagi untuk Xbox itu potongan buat sistemnya banyak banget. Cuman nyisa dikit doang. Paling ya mentok nyimpen 4-6 game aja. Sedangkan di PS itu gue bisa nyimpen 11-15 game. Tapi ada keunggulan juga yang dipunya si Xbox ini. Karena dia konsol next gen, jadinya dia tuh punya storage yang udah pakai SSD. Sedangkan di PS4 itu masih pakai hard disk atau HDD. Jadi buat speed loadingnya dan buat performanya itu jauh lebih baik si Xbox. Kalau storage kurang sih sebenarnya masih ada solusinya, bisa pakai SSD eksternal yang udah disediain sama Microsoft atau Xbox. Tapi harganya mahal pakai banget. Atau bisa pakai HDD atau SSD eksternal aja. Tapi minusnya adalah kalau gamenya itu disimpan di eksternal, kalian nggak bisa main game yang ada tanda X-Strip-S nya. Jadi harus dipindahin dulu ke internal storage-nya baru bisa main. Tapi kalau yang nggak ada tanda X-Strip-S nya sih ya bisa-bisa aja buat main. Dan menurut gua ini tetap solusi yang lebih bagus dan lebih murah daripada beli SSD eksternal yang dikeluarin sama Seagate dan Microsoft. Oke, lanjut, nextnya gue akan ngebahas keunggulan yang dipunya Xbox. Yang pertama, harga gamenya. Wah, ini sih keunggulan mutlak yang dipunya sama si Xbox. Soalnya game-game yang dijual di Microsoft Store ini tuh murah-murah banget. Mungkin karena kita ini belinya lewat dolar ya, jadinya mengikuti aturan dari masing-masing negara. Negara favorit yang sering dipakai sama user Xbox di Indo itu ada Argentina sama Turki. Kalau gue yang sekarang ini tuh masuk ke region Argentina. Ini gue sih contoh aja, kalau gue coba mau beli game Hogwarts Legacy, harga di PS itu sekitar 800 ribuan. Sedangkan kalau di Xbox itu kalau dirupiahin harganya sekitar 650 ribuan. Dan senangnya gue di Microsoft ini tuh sering banget ngasih promo buat game-gamenya. Gue coba di game FIFA 2023 aja, di PS4 itu harga normal 849 ribu. Tapi ada yang versi diskon juga sih, tapi tetap mahal juga di 760 ribuan. Sedangkan kalau gue cari di Xbox harganya cuma 193 ribu. Dan ini udah gue convert ke rupiah. Wah gila sih, ini tuh bedanya jauh banget. Yang kedua adalah subscription-nya. Oke, lanjut buat subscription-nya. Jadi di dua konsol ini kalian bakal dikasih pilihan langganan. Kalau di PS itu ada yang namanya PlayStation Plus, kalau yang ada di Xbox itu ada namanya Game Pass. Kalau gua biasanya langganan PS Plus yang ekstra kalau di PS. Dan kalau untuk di Xbox gua langganan yang Game Pass Ultimate. Buat yang belum paham, jadi untuk subscription itu kita ibaratnya kayak nyewa game gitu. Jadi di list ini biasanya gamenya bakal berubah tiap bulannya. Oke, jadi gua langsung kasih lihat aja ini perbedaan game yang ada di list Game Pass versus yang ada di PS Plus Extra, dan ini berlaku untuk bulan Februari di tahun 2023.
Gimana? Kalau gue sih lebih tertarik sama Game Pass ya. Soalnya gamenya itu ada sekitar 450-an. Sedangkan kalau di PS itu gue ngitung sekitar 301 game doang. Ya nggak doang sih, itu cukup banyak. Terus sering juga game baru itu udah langsung masuk ke Game Pass. Jadi nggak perlu beli lagi, tinggal langganan aja. Tapi yang menarik di dua langganan ini itu di harga bulanannya. Kalau gue ya, gue itu langganan Game Pass yang Ultimate, gue itu keluar biaya sekitar 70 ribuan buat di region Argentina. Sedangkan kalau di PS gue itu sekitar keluar duit 135.000. Perbedaannya hampir setengah harga. Dan juga di Game Pass Ultimate itu adalah versi langganan tertingginya dari Xbox. Sedangkan kalau di PS itu bukan versi tertingginya. Bahkan bisa aja gue itu dapat lebih murah buat langganan Game Pass-nya. Gue lihat di Tokped harganya itu malah cuman 105.000 aja buat 4 bulan. Gila sih, itu kalau dihitung sebulan cuman keluar duit sekitar 25.000 aja buat langganan Game Pass Ultimate. Oke, selanjutnya adalah fitur Quick Resume. Ini adalah fitur yang paling oke banget yang ada di Xbox. Jadi fitur ini memungkinkan kita buat buka game lain tanpa harus kita close dulu game yang sebelumnya. Kalau Xbox Series S ini tuh udah gue coba dan emang bisa buat ngejalanin 3 game secara bersamaan. Waktu pindah gamenya juga termasuk cepet banget, nggak sampai 10 detik. Dan otomatis dia langsung masuk di waktu kita ninggalin game ya. Oke, selanjutnya adalah mouse and keyboard. Oke, jadi di Xbox ini kita bisa konekin pakai mouse dan keyboard. Ini menurut gue bagus banget ya. Jadi gue tuh kayak lagi pakai PC. Enaknya adalah kalau kita lagi mau main game yang tipenya itu kompetitif kayak Fortnite, PUBG Mobile dan lain-lain, ini tuh bisa berasa lebih nyaman daripada pakai controller. Soalnya kalau pakai controller itu biasanya buat aim itu jadi berasa kayak robot gitu. Malah jadi aneh sih menurut gue. Emang kalau mau main game kompetitif tuh emang udah paling bener pakai mouse sama keyboard. Selain itu juga Xbox ini tuh udah dilengkapi sama browser. Jadi dengan tambahan mouse sama keyboard ditambah dengan browser, ini jadi malah kayak emang beneran mini PC gitu ya. Jadi kita tuh kayak bisa lebih produktif lah pakai si Xbox. Oke, selanjutnya adalah grafiknya. Emang sih kalau secara spesifikasi emang lebih powerful dan bakalan lebih tajam juga kalau main di Xbox. Tapi biar kalian lebih yakin, gua akan kasih lihat aja secara realnya itu kayak gimana dan ini dia hasilnya. Oke, kesimpulan. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah udah ada pilihan buat milih Xbox Series S atau PS4 Slim aja? Kalau gue disuruh milih ya, kayaknya gue bakal tetap milih PS4 Slim. Alasannya karena game eksklusifnya itu yang bagus-bagus banget. Dan fitur kontrolernya juga lebih banyak dibanding si Xbox. Tapi beda cerita kalau game eksklusif yang ada di PS ini tuh udah gue tamatin semua. Gue tuh kayaknya bakalan beralih ke Xbox. Karena buat kedepannya si Xbox ini tuh jauh lebih worth it buat dibeli ketimbang PS4 Slim. Selain itu gamenya juga murah, ada fitur Quick Resume, browser, dan lagi ini konsol next gen yang setara sama PS5. Performanya juga lebih bagus si Xbox ini dibanding PS4 Slim. Jadi udah pasti game 5 tahun ke depan itu masih bisa dilibas sama Xbox Series S ini. Dan juga ini tuh kalau dipajang di meja kerja atau di deket TV kelihatan lebih estetik daripada PS4 Slim. Ya udahlah ya, emang kedua konsol ini tuh emang ada plus dan minusnya masing-masing. Tinggal kita sesuaikan sama kebutuhan kita aja. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan soal Xbox ataupun PS4 Slim, kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih banyak. Gua Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.